Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya di sini. Pagi ini kita akan mengulas sedikit terkait dengan reversal, terkait dengan koreksi. Apa bedanya reversal dengan koreksi? Banyak di antara kita yang belum memahami market itu akan berbalik atau hanya bersifat koreksi, sehingga kebanyakan dari kita menganggap itu sebagai reversal atau pembalikan arah, walaupun pada akhirnya hanya bersifat sementara atau koreksi sebentar. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana cara mengenali market itu bersifat koreksi atau reversal? Tentu butuh pengetahuan, tentu butuh pemahaman dan pengalaman harus kita banyak lakukan, karena ada satu kasus kemudian kondisinya reversal, ya, kemudian di sisi lain ada kasus yang kondisinya koreksi, hampir mirip, hampir mendekati. Karena itu perlu yang namanya ciri, perlu yang namanya pengenalan supaya kita tidak terjebak di dalam prank, tidak terjebak di dalam koreksi yang bersifat hanya sementara. Baik, koreksi itu kalau kita definisikan adalah satu pergerakan pasar di mana dia melawan tren yang ada namun bersifat sementara. Sementara kalau reversal itu dia melawan tren tetapi sudah bukan bersifat sementara, tapi dia lebih cenderung ke pembalikan arah yang lebih kuat lagi. Nah, koreksi ini tanda-tandanya apa atau ciri-cirinya apa ketika kita mau mengenali market ini sebagai koreksi atau bahkan ini sebagai pembalikan arah? Koreksi kita bisa kenali dengan minimal dia bergerak di antara 50%. Ketika berada di antara 50% ke bawah, maka itu masih disebut sebagai area koreksi. Atau bahkan kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, namanya koreksi itu biar berada di kisaran 50 hingga 61,8%. Semuanya kita bisa gunakan, semuanya kita bisa lakukan pengujian, tergantung bagaimana style kita, tergantung bagaimana kita terbiasa dengan signal-signal yang ada di sana. Bagi saya koreksi itu kita kenali di 50% di bawahnya, sehingga kalau dia bergerak melawan dari arah, melawan dari tren, kemudian masih berada di antara di bawah 50%, maka kita anggap sebagai area koreksi. Kemudian ketika pasarnya bergerak lebih dari 50% atau bahkan jauh lebih besar dari 61,8%, maka itu sebagai reversal. Jadi market akan mulai berbalik arah, dari turun menjadi naik dan dari naik bisa menjadi turun. Tentu untuk menguji apakah nanti dia kuat naik atau kuat turun, selain kita menguji di area retracement, di area koreksi, maka kita bisa mengujinya di area level psikologi yang di atas, atau kita bahkan bisa menguji di area support dan resisten. Kira-kira yang bisa mungkin sebagai satu pedoman, sebagai satu tanda bahwa market itu akan reversal atau akan bersifat koreksi. Maka untuk mengenali lebih dekat tentu banyak praktek ketika di antara 50% tadi masih berada di antara itu, maka itu tanda-tanda bahwa market itu hanya bersifat sementara. Sementara ketika sudah bergerak di atas 50%, bahkan melewati level psikologi yang di atasnya atau di bawahnya, maka bisa menjadi pertanda itu bagian dari reversal. Kemudian kita bisa mengenali di ujung trennya, di ujung level psikologinya, apakah ada penolakan, apakah ada candle yang berubah warna. Di situ bisa kita menjadi informasi tambahan, apakah market itu akan mulai berbalik betul atau hanya bersifat koreksi. Ya, mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan ini terkait dengan perbedaan antara reversal dengan koreksi. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengenali lagi ketika market itu hanya bersifat koreksi, sehingga nanti berpotensi untuk memantul kembali, atau bahkan market itu akan berlanjut sehingga mampu menembus 50% dari tren yang ada sebelumnya. Maka ketika mampu menembus tren sebelumnya atau 50% dari
tren sebelumnya bahkan jauh lebih tinggi, maka bisa jadi tekanan akan semakin kuat, laju buyer ketika trennya turun, kemudian laju buyer makin kuat, makin tinggi di atas 61,8%, bahkan maka seller tidak mampu menahan laju buyer itu, yang potensi atau kemungkinan terbesarnya dia akan lanjut atau reversal dari tren turun menjadi naik, atau dari bahkan naik menjadi turun ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi untuk mengenalinya, lihat di level psikologinya di bawah, kemudian di 50% area retracement-nya apakah dia breakout atau tidak, apakah dia melewati atau hanya bersifat sementara itu berada di antara 50% itu. Kemudian di ujungnya kita lihat apakah ada penolakan, apakah ada perubahan warna di sana. Nah, kita nanti bisa lihat di candle sesudahnya, dan kita bisa lihat candle sebelumnya. Candle sesudahnya bisa memberikan konfirmasi, candle sebelumnya bisa memberikan informasi. Ya, dua-duanya kita bisa gunakan untuk membuat referensi kita lebih yakin, untuk membuat kita menjadi lebih mantap di dalam memutuskan apakah pasarnya ini bersifat koreksi atau bahkan reversal. Mungkin kira-kira itu yang bisa kita sampaikan untuk materi pagi ini terkait dengan perbedaan antara reversal dengan koreksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, tentu bisa di-share ke teman-teman yang lain untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ketika teman-teman menganggap channel ini bermanfaat, sehingga kedepannya selalu ada pemberitahuan, selalu ada notifikasi ketika ada video-video terbaru kami. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.